bersihkan terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam ruangan di dalam rumah yang lebih private gitu. Itu kalau pendapat saya ya. Karena ruang transisi ini sangat perlu sekali, bukan hanya untuk kebutuhan pemilik rumah sendiri, tapi termasuk kebutuhan tamu. Ya, apalagi kalau ternyata rumah tadi di dalam kompleks kadang-kadang dia tidak ada pagar, ya, tidak ada pagar, dia berhubungan langsung. Nah, itu butuh adanya ruang transisi ini sehingga siapapun yang akan masuk ke dalam itu ada bidang terlebih dahulu. Kalau dulu yang namanya, kalau kita tahu sekarang itu bentuknya adalah teras, nah mungkin bentuknya adalah apa ya, foyer ya. Iya Ibu, betul. Sehingga kita bisa menyiapkan semua barang-barang atau membersihkan barang-barang atau termasuk diri kita sendiri, kita bisa ini dulu, bersihkan dulu di situ. Nah, nanti kita siapkan apakah di situ bentuknya disiapkan dalam bentuk hand sanitizer atau kita siapkan juga dalam bentuk, kalau berupa foyer kita siapkan semacam wastafel, itu rasanya kok kurang etis ya kalau diletakkan di ruang transisi, apalagi ini rumah tinggal gitu. Kecuali kalau dia mau diletakkan di tempat yang benar-benar sangat masih enak dilihat tetapi tersembunyi. Karena bagian daripada sebuah rumah tinggal itu kan bukan hanya sekedar fungsional tetapi rasa nyaman, aman, enak, itu yang perlu kita perhatikan di situ. Sehingga sirkulasi sepakat Ibu. Betul. Ya. Jadi merubah foyer atau teras itu menjadi matrum ya, istilahnya sekarang itu matrum ya, Bu ya. Sebagai area transisi untuk meletakkan barang-barang yang kita bawa dari luar gitu ya. Ya. Itu yang jadi tren perilaku saat ini dengan adanya adaptasi norma baru ini di area lingkungan rumah tinggal. Terima kasih banyak Ibu Teresia masukannya. Ya, sama-sama Pak. Ya, mungkin saya akan bertanya atau minta masukan dari Mbak Alma. Mbak Alma, silakan, di layar saya adanya Mbak Alma nih. Mbak Alma, ada nge-freeze atau diganti? Boleh sumbang saran lah. Pak Nyoman, monggo Pak Nyoman. Ini ada. Kalau dari saya Pak ya, untuk perubahan perilaku yang dengan masa pandemi ini ya kebetulan saya juga baru selesai isoman nih hari ke-13 nih. Iya Pak. Ya, jadi Pak. Apa ya, merasakan banget tuh dengan ya saya langsung aja ya, mungkin menyediakan wastafel pada dekat-dekat pintu masuk. Kemudian untuk yang rumah berlantai, mungkin menyediakan wastafel di setiap lantai itu sangat penting itu. Kalau ketika ada pandemi nggak berasa gerusuk mana. Nah, kemudian yang penting lagi dalam perancangan perlu dipertimbangkan arah hadap bangunan. Nah, sehingga arah hadap bangunan itu sedapat mungkin ya menyediakan ruang terbuka biar bisa kita berjemur, terutama untuk mendapatkan sinar matahari pagi, itu sangat penting sekali tuh. Saya sukses sekali karena rumah saya dihimpit bangunan-bangunan tinggi, saya susah sekali dapat matahari pagi itu. Matahari pagi, oke. Ya. Kemudian mungkin desain kamar mandi juga mungkin akan menjadi lebih efisien, lebih sehat lagi bila kamar mandinya semi terbuka sehingga dia mendapatkan sinar matahari yang cukup gitu. Kalau memungkinkan yang semi terbuka kan dia lebih sehat tuh kamar mandinya. Kan banyak juga di villa-villa di Bali itu desain kamar mandinya terbuka, asik gitu. Nah, kemudian yang saya perlu sorotin juga masalah desain furniture yang bisa membuat orang itu biar tetap menjaga jarak antara penghuni dan tamu. Ya, itu aja sih saran pendapat saya. Semoga berguna, Pak. Ya, oke, kasih, Pak. Jadi kalau yang saya rangkum dari Pak Nyoman ini memperbanyak bukaan ya untuk sinar matahari masuk gitu ya. Artinya jendela diperbanyak, tidak terkecuali di area kamar mandi pun juga kalau bisa terbuka gitu semi ya. terbuka ya, kayak villa-villa di Bali gitu ya. Pak Nyoman ya. Iya. Oke. Sehat selalu Pak Nyoman. Terima kasih masukannya Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak. Ya.
Pak Denny bisa bergantian untuk memandu, Pak Denny. Ya, terima kasih silakan, Pak Pak Denny. Satrio. Kasih. Mungkin terima kasih. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan tentang aspek perilaku manusia dalam hunian 3-4 lantai. Jadi banyak hal tentunya yang berdampak pada perubahan norma perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Jadi masukan-masukan tersebut tentunya sangat kami butuhkan dalam penyusunan guideline ini agar supaya aspek-aspek perilaku dalam hunian bisa terwadahi dengan baik di masa-masa pandemi ini. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, karena yang tadi sudah sangat baik memberikan masukan, dan waktu kita hanya 30 menit. Untuk itu ya kami harapkan tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih. Selamat sore Pak Denny. Ya, selamat sore. Ya, perkenalkan Pak, saya Dian dari IAI Malang. Ya, ini mengusulkan ya urun rembuk juga tentang masalah bangunan hunian ini ya, khususnya di masa COVID. Yang pertama adalah untuk bangunan yang mungkin sudah 2, 3 atau mungkin 4 lantai, saya pikir dengan tipikal bangunan seperti itu, saya kira untuk penataan atau layout ruangan kita tidak terlalu sulit ya untuk menatanya. Apakah itu ada chamber room atau ruang seperti tadi foyer untuk kemudian persiapan kamar untuk isoman. Tapi yang mungkin saya berpikir itu untuk bangunan atau rumah tinggal khususnya yang lahannya kecil-kecil, Pak. Karena ya tidak kita pungkiri bahwa banyak juga yang kita mesti desain itu kebetulan yang lahannya juga kecil. Bahkan mungkin kalau kita mendesain perumahan ada beberapa coupling yang dia memang kecil. Nah, khusus yang tadi juga disampaikan mengenai penataan ruang, khususnya untuk lahan-lahan yang di bawah 100 meter gitu, yang mungkin 70 atau 80 meter persegi gitu, itu memang kita butuh sedikit agak ekstra gitu untuk menata ruangannya, terutama yang terkait dengan perilaku, misalnya tadi untuk persiapan yang misalnya isoman atau kemudian bagaimana untuk perilaku baru. Kalau pemikiran saya mungkin seperti ini, biasanya di rumah petak atau di rumah sederhana atau di rumah yang coupling kecil, itu layoutnya pada umumnya adalah 2 kamar yang mengapit 1 kamar mandi. Nah, itu mungkin untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah temporary activity ya, jadi cuma misalnya kita nambahin wastafel atau kita taruh ember atau kita taruh apa, tapi mungkin ke depan layout itu bisa saja akan bermutasi atau berubah gitu. Layout itu misalnya kamar tadi tetap di depan, kemudian kamar mandi yang semula kita anggap adalah tabu yang harus kita sembunyikan, yang tidak terlihat dari luar, mungkin kamar mandi itu akan kita tempatkan di depan gitu, yang kita desain secara khusus supaya itu bisa menjadi ruang juga tadi untuk misalnya ruang antara kita pertama kali masuk, kemudian sebelum masuk ke rumah. Nah, kamar mandi itu bisa menjadi ruang chamber juga gitu. Nah, kemudian mengenai dapur tadi juga atau pantry yang tadi juga sempat diulas dulu, mungkin dapur atau pantry itu letaknya di paling belakang. Nah, untuk saat ini mungkin seperti yang kita ketahui, kita juga sering mendesain bahwa kamar mandi itu bisa dapur itu bisa di depan gitu, karena itu dapur bisa digunakan juga untuk sebagai tempat untuk kita meletakkan atau memproses barang yang kita ambil dari luar. Ini khusus untuk kasus yang rumah-rumah dalam kategori kecil. Ya mungkin itu Pak, kalau pemikiran saya mengenai bangunan tinggal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dian, masukan yang sangat baik untuk bangunan-bangunan yang mempunyai lahan kecil. Jadi toilet di depan itu sangat bermanfaat bagi para tamu yang datang, bersih-bersih dulu di situ, baru bisa berinteraksi dengan yang punya rumah. Mungkin ada masukan-masukan lain
yang bisa ditambahkan dalam mungkin saya Pak moderator. Iya. Mohon maaf ini. Jadi apa itu namanya? Sebetulnya sudah saya tuliskan di room chat ya, tapi ini saya tunggu sampai Bang Dian tadi menyampaikan, kalau ada waktu ya saya bisa menyampaikan gitu ya. Jadi mungkin perkenalan, saya Heru Sufianto, saya dari IAI Malang. Jadi di samping IAI saya juga ngajar di Arsitektur Brawijaya gitu Pak. Jadi sebetulnya saya ingin ngomong tentang sirkulasi karena saya barusan saja selesai membimbing mahasiswa yang meredesain sebuah SMA di Malang, bagaimana biar dia tanggap terhadap COVID. Nah, ini berujung pada pentingnya sistem sirkulasi dari bangunan itu. Namun kalau kita ngomong tentang sistem sirkulasi, barangkali nanti kita lepas dari aspek perilakunya ya. Jadi saya batasi di perilaku ini. Jadi kalau di room chat itu saya sudah tulis ada 4 hal paling tidak, yaitu yang pertama itu adaptasi perilaku, bahwa perlunya ada sirkulasi masuk dan keluar yang berbeda, Bapak. Jadi kalau bangunan 1 sampai 3 lantai ini atau 4 lantai lah, ini kan susah karena kita seringkali tidak menggunakan lift ya, elevator tidak, jadi tangga-tangga biasa. Nah, itu mestinya paling tidak minimal 2 tangga kalau bangunan rusun, rumah susun itu. Nah, ini harus disetting sedemikian rupa agar masuk dan keluarnya itu berbeda gitu. Nah, ini harus didukung dengan sistem tanda. Jadi ada kesepakatan dari warga itu, kalau keluar lewat ini, kalau masuk lewat ini. Nah, tentunya itu yang terkait dengan perilaku. Yang kedua, ini masyarakat kita ini saat ini kan banyak belanja online ya. Kalau kita lihat grafiknya, ini belanja online ini meningkat pesat seiring dengan semakin sadarnya orang untuk tidak keluar rumah ya. Nah, di belanja online itu juga harus perilakunya harus berbeda, Pak. Jadi kalau kita menerima GoFood atau GoSend atau Gojek atau apapun ya, itu ya harus disemprot dengan alkohol. Jadi saya di sini lebih mengarah ke penyemprotan alkohol daripada cuci tangan ya. Kalau cuci tangan ini kan tempatnya fix ya, tapi kalau alkohol itu bisa dengan semprot-semprot aja. Saya sendiri kalau di rumah ya buat aja dari semprotan itu, dari aloe vera dicampur dengan alkohol yang 70% itu. Jadi setiap kali kita pesan makanan ya kreseknya disemprot, kalau ada bungkusnya disemprot. Jadi kalau kemungkinan itu dipegang oleh orang lain, bahkan oleh ojeknya maupun pengantarnya dan penjualnya, misalnya penjual martabak gitu, ya disemprot saja, semuanya disemprot. Makanannya ya jangan ya kalau itu makanan. Jadi seperti itu. Nah, itu hubungannya dengan kalau kita mau membuang kreseknya ya. Membuang kreseknya itu juga harus, ya sudah, kalau itu kecil-kecil kan ya enggak apa-apa, itu dibakar saja ya. Tapi memang ada masalah kalau itu kita ada di lantai bawah. Kalau membakar kan asapnya bisa naik ke atas ya. Nah, itu sehingga sedikit-sedikit ya sudah bakar saja, sedikit bakar saja. Mungkin tiap sore ya dibakarin saja, sudah selesai gitu. Tapi kalau kita nunggu lama, mengumpul, nanti akan ada asap dan yang unit di atasnya akan terganggu. Yang ketiga barangkali Bapak tentang budaya menyemprot barang-barang yang dipegang oleh umum ya. Jadi mulai dari handle pintu ini kalau bisa ya seringkali disemprot. Saya sendiri alhamdulillah masih mendisiplinkan setiap dekat pintu itu mesti ada semprotan alkohol, Pak. Jadi ini perilaku yang berubah khususnya saya dan keluarga saya. Jadi setiap handle pintu itu ada semprotannya, sehingga setiap kali masuk keluar masuk ya udah disemprot. Memang agak ribet ya, tapi ya mau enggak mau ya ini preventif itu lebih baik daripada kalau kita sudah terkena terus penyembuhan. Itu yang ketiga. Yang terakhir barangkali kalau nggak tahu kalau di tempat-tempat lain, kalau di Malang itu di beberapa tempat sudah di kampung-kampungnya itu sudah mesti ada benderanya, Bapak. Mestinya ini berlaku nasional ya. Sudah ada bendera, mesti ada bendera hijau, bendera kuning atau bendera merah. Bendera hijau itu artinya warga di situ sehat, nggak ada yang terpapar. Terus kalau kuning itu berarti ada yang isoman, kalau merah ini berarti ada yang sudah meninggal gitu ya. Nah, bendera ini memang harus jujur, Pak. Harus jujur disampaikan ke masyarakat biar orang yang mau masuk ke lingkungan situ itu juga harus tahu, oh ya ini kita baik orang yang mau masuk maupun orang yang mau menerima tamu dari luar.
kalau hijau ya berarti hati-hati terhadap yang luar itu, jangan sampai banyak intrusi ke dalam. Ya, sehingga ada di beberapa kota itu ada namanya kampung tangguh gitu ya, sehingga barang itu harus tidak boleh masuk sampai ke rumah di depan pintu ya, tapi ya hanya di pos-pos tertentu. Mungkin yang dikatakan tadi Bu Teresia sebagai apa ya, isolation ya, ruang-ruang untuk mengisolasi itu ya, jadi di-pool di situ gitu ya, di-pool di situ, disemprotin dan sebagainya lah ya gitu ya. Saya kira itu 4 poin yang bisa saya sampaikan, saya sumbasikan di forum ini. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir ya, jadi saya mohon pamit duluan karena keperluan yang lainnya. Demikian, salam kenal untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru atas masukannya untuk kebiasaan baru di era saat ini. Yang pertama tentu kita sudah diberikan masukan tentang pemisahan sirkulasi, terutama tangga. Jadi kita harus merubah tangga existing dan harus sepakat antar sesama penghuni di mana tangga naik dan di mana tangga turun. Yang kedua tentu masukan juga yang sangat baik. Jadi makanan yang kita beli secara online harus disemprot dulu. Jadi tentunya harus ada tempat khusus sebelum tuan rumah mengambil makanan tersebut untuk semprot-semprot. Dan yang ketiga, budaya menyemprot, misalnya seperti handle pintu, mungkin ya barang-barang elektronik, atau kursi tempat tamu datang, duduk. Nah, kita harus rutin menyemprotnya, apakah dengan alkohol atau dengan disinfektan, agar supaya keluarga di dalam rumah aman. Dan ya, masukan tentang bendera sangat bagus sekali. Mungkin sudah diterapkan di Kota Malang. Kalau kita di Manado ya belum ada itu Pak, tapi bagus sekali. Buat para tamu yang datang, kita bisa melihat arti dari warna bendera. Ada hijau, kuning, dan merah. Jadi itu masukan yang sangat baik bagi kita semua. Terima kasih Pak Heru atas masukannya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lain, kami persilakan karena waktu ini akan habis, mungkin 5 menit lagi. Boleh saya tambahin lagi 1 poin, Pak? Ya, oke, Pak Nyoman. Mungkin karena lahan yang sempit, kemudian kita harus memperbanyak lantai ke atas gitu misalkan, mungkin perlu dipertimbangkan untuk desain rooftop, Pak, untuk mendapatkan cahaya yang maksimal, untuk mendapatkan sinar matahari pagi yang untuk vitamin D-nya itu penting juga Pak untuk mendapatkan vitamin untuk kekebalan imun kita. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nyoman atas masukannya. Jadi penambahan rooftop itu sangat penting agar supaya kita bisa berjemur atau berinteraksi dengan keluarga di waktu-waktu tertentu. Kalau ada matahari kan keluarga bisa kumpul di situ, termasuk dimanfaatkan juga untuk berolahraga. Mungkin kami serahkan ke Pak Suryo. Boleh ditambahkan sedikit? Bisa Pak. Baik, selamat sore, selamat siang ya, menjelang sore juga untuk wilayah Indonesia bagian barat, timur, dan tengah. Ya. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Adin. Saya sebetulnya sudah tulis beberapa kesimpulan pendapat di chat room. Jadi secara garis besar itu saya bagi menjadi 2, jadi secara fisikal dan non fisikal. Jadi basic guidelines itu pada dasarnya adalah aturan-aturan dasar yang bisa diterapkan di bangunan. Nah, untuk yang fisik ini saya coba uraikan gitu. Ada yang pertama adalah penambahan atau perubahan desain tata ruang. Kalau yang baru itu berarti penambahan ya. Yang selama ini desain belum ada ruang isolasinya misalnya. Nah, sekarang setelah adanya guidelines ini harus diterapkan ada ruang isolasi. Seperti tadi diceritakan oleh Pak Satrio, ada ruang untuk antara untuk barang dan untuk manusia begitu.
Jadi sebelum masuk ke dalam bangunan, dan bangunan itu sendiri sebetulnya dibagi menjadi dua ya, bangunan dalam konteks kawasan dengan bangunan dalam konteks bangunan itu sendiri. Jadi mulai dari masuk di kawasan itu sendiri sudah harus mendesain semacam tata ruang RTBL ya, rencana tata bangunan dan lingkungan begitu. Jadi dari luar sebelum masuk kawasan pun harus sudah ada ruang untuk menseleksi atau mengisolasi terhadap ini dari luar, pengaruh dari luar gitu. Mungkin ada satu tempat parkir yang agak luas begitu, didesainkan dengan rooftop, itu bukan rooftop, ada tenda gitu di atasnya. Jadi kendaraan atau manusia yang masuk itu di screening dulu sebelum masuk ke kawasan. Nah, setelah yakin bersih baru boleh masuk ke dalam kawasan. Nanti di tempat parkir ada lagi semacam itu begitu. Kemudian masuk ke dalam bangunan sendiri, kita kan di B ini kalau nggak salah bangunan hunian 1-4 lantai. Nah, sebelum masuk ke setiap lantai itu pun harus ada ruang sendiri gitu. Harus sudah didesain dari awal. Nah, yang sudah ada itu otomatis harus ada perubahan desain. Harus ada aturan yang kuat untuk mengatur bahwa sebelum masuk ke dalam suatu kawasan atau bangunan itu harus dibuatkan suatu ruang sendiri. Gitu. Untuk yang di komponen bangunan sendiri, mau tidak mau kita harus buat sesuatu yang baru begitu. Sebelumnya mungkin bukaan itu berupa jendela yang tidak ada terbuka sama sekali, tidak ada hubungan dengan dunia luar. Nah, kedepannya mungkin harus ada bukaan yang memang udara, cahaya itu boleh masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian adanya alat disinfektan yang ini belum pernah didesain sebelumnya. Nah, setelah pandemi ini mudah-mudahan ada guidelines yang mengatur untuk dibuat sebuah alat. Kalau saya lihat di rumah sakit itu ada alat disinfektan yang berupa ultraviolet yang bisa mau kemana itu, mungkin ada tampakan itu. Terus yang non fisik, nah ini yang agak berat sebetulnya. Seperti tadi diciptakan oleh pemateri sebelumnya bahwa ini adalah sifatnya sosial ya. Ada semacam kesepakatan bersama begitu. Mungkin dari kawasan, dari lingkungan sudah harus ada disepakati bersama bahwa kalau masuk dalam lingkungan ini harus masuk dulu ke dalam ruang pembersihan lah. Kita sebut apa nanti istilahnya, ada ruang khusus sebelum masuk kawasan. Kemudian sebelum masuk ke dalam bangunan sendiri harus ada aturan yang menyebutkan wajib masuk ke dalam ruangan itu gitu. Selama ini kan di kantor-kantor mungkin sudah ada, tapi kadang-kadang lewat begitu saja gitu. Jadi itu untuk mendeteksi apakah seorang itu membawa virus atau tidak dan bagaimana membersihkannya. Terus yang kedua adalah membiasakan diri terhadap prokes, itu memang harus selalu dilakukan. Mungkin itu aja Pak dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Adin atas masukannya yang sudah memberikan masukan tentang perilaku mulai dari luar kawasan sampai ke tahapan masuk ke hunian, dan banyak juga tentang pencahayaan dan lain sebagainya yang bisa menjadi masukan bagi kita kelompok B untuk menjadi masukan dalam penyusunan buku. Mungkin waktu akan berakhir. Saya serahkan dulu ke Pak Satrio. Ya, Pak Dedi, terima kasih. Ya, mohon maaf tadi saya sempat terputus karena sinyalnya kurang bagus. Iya. Ya, mungkin ini ya bukan pertanyaan, tetapi statement ya. Apakah dengan kondisi saat ini ya, COVID yang virusnya terus berubah ya, kalau kita di dalam rumah apakah perlu pakai masker juga gitu ya, pertanyaan itu. Di samping di satu sisi ada atau tidaknya pasien isoman di dalam rumah gitu ya. Ini sebab pengalaman pribadi juga, pembantu saya itu kena COVID. Padahal kita sudah jaga tidak bepergian dan tidak kemana-mana gitu ya, belanja juga online gitu. Tapi tiba-tiba kok bisa kena COVID gitu. Apakah dengan kondisi-kondisi seperti itu kita juga
harus memakai masker di dalam rumah. Mungkin saya akan bertanya kepada Ibu Asteria Benedikta Prasetyo. Silakan Ibu. Masukannya gimana Bu? Mungkin bisa memberikan masukan apakah kita perlu pakai masker di dalam rumah gitu ya dengan adanya virus varian-varian baru. Ini kan variannya berubah terus. Ada Alpha, Delta, nanti ada Gamma, ada Theta dan seterusnya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau pembantu itu ya mungkin dia juga perlu pergi ke pasar untuk belanja untuk bahan makanan gitu. Jadi kemungkinan besar dia dapat dari terjangkit corona ini juga dari sekitar rumah juga, misalnya membeli bahan makanan, membeli bahan masakan, meskipun dekat-dekat kan belum tentu tahu tetangga kita itu kegiatannya di luar itu gimana juga. Terus kalau bisa, kalau memang pembantunya atau asisten rumah tangga itu tidak tinggal serumah dengan kita, lebih baik memakai masker. Soalnya nggak tahu juga kegiatan pembantu kita yang di luar rumah kita itu gimana juga. Kalau dari saya itu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk berjaga diri, masker tetap diperlukan ya Bu di dalam rumah ya. Saya memberikan statement seperti itu ya, untuk bila mana ada orang atau pembantu yang keluar masuk gitu ya, paling tidak kita harus berjaga-jaga juga ya. Oke, Pak Denny, kita sudah membahas banyak nih penggunaan masker, mencuci tangan, memasang tempat cuci tangan di area depan gitu ya, mengubah komposisi ruang untuk fungsi baru, tadi foyer menjadi matroom dan ada ruang isoman gitu ya, lalu mengatur pola sirkulasi ruang di dalam maupun di luar gitu. Tadi ada ruang pola sirkulasi gimana untuk tamu, pola sirkulasi untuk penghuninya, pola sirkulasi untuk barang gitu ya. Ini harus kita atur kembali dan harus beradaptasi dengan adanya kondisi COVID gitu. Selain itu juga tadi membuka jendela, memberikan bukaan-bukaan yang besar di dalam rumah gitu, dan kalau bisa pun kamar mandi juga semi outdoor gitu ya, atau ada area yang bisa dibuka atau masuk cahaya matahari. Lalu tadi membatasi kapasitas juga Pak Adit tadi yang sudah sampaikan ya, batasi pertemuan dengan orang luar gitu ya, atau orang luar yang masuk gitu ya, kita batasi. Berjemur, kemudian berjemur di sinar matahari pagi, tadi di awal-awal juga sudah disampaikan, Pak Yoga tadi menyampaikan hal tersebut, yang merubah area parkir kendaraan menjadi area jemur gitu. Lalu beraktivitas di luar ruang, tadi kita juga membuka area luar ruang yang halaman belakang diperluas gitu ya. Sudah cukup banyak masukannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas masukan yang diberikan. Mudah-mudahan masukan ini bisa menjadi pedoman untuk pembuatan buku terkait hunian tanggap COVID. Mungkin Pak Rory ada masukan lainnya Pak Rory? Mangga silakan Pak Rory. Saya rasa sudah cukup Pak. Cuma ada tambahan tadi dari Pak Heru, budaya membersihkan handle pintu, furniture, barang elektronik, serta penanda dengan bendera di halaman. Jadi misalnya pasang bendera hijau itu berarti di dalam rumah tidak ada yang terpapar. Kalau bendera kuning ada yang terpapar di dalam rumah. Jadi itu untuk para tamu. Dan bendera merah berarti ada yang meninggal di dalam rumah. Dan di Malang katanya sudah sebagian sudah menerapkan hal seperti itu. Oke, ini coding ya, berarti kaitannya dengan coding ya, signage ya. Mungkin
mungkin juga harus disesuaikan Pak Rory. Mungkin kalau di Jakarta bendera kuning itu untuk orang meninggal gitu ya. Oh iya, harus satu satu itu. Kalau di Jogja bendera putih ada orang meninggal gitu. Ini lain tempat, lain coding warnanya soalnya. Ya ini harus disesuaikan dengan culture dan budaya masing-masing tempat. Budaya. Ya. Jangan sampai bendera putih itu bendera menyerah. Bahaya. Ya. Tapi di Jogja itu bendera putih untuk orang meninggal di Jogja. Oh iya. Ya. Bagus tuh, Pak. Ide yang bagus kalau disepakati bersama tentang warna ini. Jadi kalau warna misalnya ada yang terkena COVID, kita sepakati warna apa begitu, biar beda dengan yang lain. Terus kalau misalnya ada orang meninggal warna apa, kita sepakati bersama di sini aja biar kelar gitu, biar tuntas, nggak beda-beda. Iya, masukkan ke dalam buku. Ya. Jadi ada penanda ya, ada penanda di tiap rumah gitu ya. Oke. Kalau perlu bantuan, perlu beras atau perlu uang, benderanya lain lagi, hijau. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi, Pak Rory, ada yang lain Pak Rory yang ingin disampaikan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Tadi Mbak Ana sudah dicatat semua, Mbak Ana, notulensinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas respon dan tanggapannya serta masukan dari Bapak Ibu kalian. Mudah-mudahan masukannya ini sangat berguna, tentunya sangat berguna sekali bagi kami ya untuk membuat sebuah buku panduan terkait hunian tanggap COVID. Untuk dan waktu serta tempatnya saya serahkan ke panitia. Apakah kita harus kembali lagi ke room utama atau bagaimana ya? Ya, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Om Swastiastu. Terima kasih. Ya, mungkin kita bisa ke ruang utama ya. Iya. Berarti diketik yang lift break room ya, yang bawah ya.